Kebanyakan orang mengira fokus itu semacam bakat alami, kayak punya kekuatan super dari lahir. Padahal fokus itu lebih mirip otot. Kalau dilatih, dia kuat. Kalau jarang dipakai, ya melempem, gampang terdistraksi sama notif, camilan, atau sekadar bayangan liburan. Bayangin kamu atlet, bukan pelari atau binaragawan, tapi atlet perhatian. Untuk tampil prima saat bertanding di meja kerja, kamu butuh gaya hidup yang mendukung. Tidur cukup, makan nggak asal-asalan, dan yang paling penting, lingkungan yang nggak bikin pikiran kamu kayak bola pinball. Lucunya, performa fokus kamu seringkali ditentukan bukan pas kamu kerja, tapi justru di luar jam kerja. Waktu kamu scrolling tanpa arah, ngemil sambil rebahan, atau buka 5 tab cuma buat cek harga sepatu yang bahkan nggak kamu butuh-butuhin banget, semua itu nyumbang ke level fokus kamu besok. Makanya, yuk kita bahas 5 latihan fokus yang cocok buat zaman sekarang. Era di mana perhatianmu jadi rebutan brand, aplikasi, dan bahkan kucing lucu di TikTok. Siap jadi lebih fokus tanpa jadi boring? Ayo lanjut. Coba deh jujur, berapa detik setelah kamu merasa bosan, tanganmu otomatis meraih ponsel, bahkan kadang belum bosan, udah buka layar. Padahal, momen-momen kosong itu bukan musuh, mereka justru ruang latihan buat otot fokus kamu. Belajar menahan diri itu bukan soal jadi manusia anti-gadget, tapi soal punya kendali. Kamu yang ngatur kapan mau buka ponsel, bukan ponsel yang manggil kamu kayak sirene godaan. Jadi, lain kali pas kamu lagi nunggu ojek, antrian kopi, atau jeda meeting, coba diam aja dulu. Rasain heningnya, lihat sekeliling, mikir bentar. Kuncinya bukan sekadar ngurangin screen time, tapi ngebangun kendali diri saat tergoda. Itu loh, momen ketika jempol udah siap-siap swipe, tapi kamu bilang, nanti aja. Nah, disitulah otot fokus kamu mulai terbentuk. Makin sering kamu menunda respons instan terhadap gangguan, makin kuat kendali pikiranmu. Dan itu luar biasa mahal harganya di dunia yang penuh notif dan clickbait kayak sekarang. Puasa sosial media bukan berarti kamu harus jadi pertapa digital atau pindah ke hutan tanpa sinyal. Tapi coba bayangin ini, 30 hari tanpa Instagram, TikTok, atau Twitter, dan kamu masih bisa hidup, bahkan mungkin lebih hidup. Awalnya pasti gelisah, FOMO atau fear of missing out bakal teriak-teriak di kepalamu. Nanti ketinggalan tren. Gimana kabar sih Nggak update story nanti dikira ngilang. Tapi tunggu dulu, setelah lewat fase panik itu, kamu mulai sadar. Ternyata hidupmu nggak rusak-rusak amat tanpa scroll-scroll tiap 5 menit. Justru kamu mungkin mulai ngerasa punya waktu lebih buat hal-hal yang beneran penting. Ngobrol tatap muka, nulis, baca buku, atau sekadar lihat rumput sambil minum kopi, tanpa ngebandingin hidupmu sama orang lain. Yang menarik, selama puasa ini kamu bisa evaluasi. Sebenarnya, aku butuh sosial media, atau cuma kebiasaan aja. Karena kadang, rasa kehilangan itu cuma ilusi. Dan begitu kamu tahu kamu nggak perlu-perlu amat semua itu, rasanya kayak bebasin pikiran dari penjara tak kasat mata. Siap nyobain 30 hari tantangan ini? Tenang, dunia maya nggak bakal kemana-mana, tapi fokus kamu bisa balik, dan itu jauh lebih berharga. Waktu santai itu penting, tapi tanpa rencana, dia bisa berubah jadi jebakan. Kamu niatnya cuma mau istirahat 5 menit, tahu-tahu udah sejam nonton video. Bagaimana kucing naik tangga dengan gaya dramatis. Akui aja, kita semua pernah kejebak algoritma. Makanya, jadwalin waktu santai kamu. Iya, santai aja juga butuh rencana sekarang. Nggak perlu rumit, tapi cukup jelas. Misalnya, jam 7-8 malam buat nonton serial, atau sore buat jalan-jalan sambil denger playlist favorit. Dengan begitu, kamu tetap punya kendali, bukan jadi korban scroll tanpa ujung. Karena kalau kamu nggak bikin rencana, sistem hiburan digital udah siap merencanakan buat kamu. Dan biasanya, rencana mereka itu menguras waktu, bukan mengisi energi. Anggap aja jadwal santai itu kayak pagar pelindung dari serangan distraksi, biar kamu bisa recharge tanpa kebablasan. Karena istirahat yang terarah, itu bukan kemewahan, itu strategi menjaga fokus tetap tajam.
Pagi itu kayak tombol reset buat otak. Tapi sayangnya, banyak orang justru ngehabisin momen berharga ini dengan scroll-scroll, snooze alam berkali-kali, atau langsung terjun ke hari tanpa arah. Padahal, pagi hari adalah waktu utama buat fokus. Kalau kamu mulai hari dengan sesuatu yang menantang, entah itu nulis jurnal, baca buku berat, ngerjain tugas paling susah, atau sekadar duduk diam sambil mikir, itu bakal jadi semacam pemanasan otak. Dan efeknya, fokus kamu sepanjang hari bisa lebih kuat dari kopi hitam tanpa gula. Rutinitas pagi nggak harus ala motivator yang bangun jam 4 pagi dan langsung lari maraton. Yang penting adalah konsisten dan punya niat. Bangun, lakukan satu hal bermakna yang bikin kamu merasa terkoneksi sama dirimu sendiri dan tujuanmu hari itu. Bisa 10 menit, bisa 30 menit. Yang penting, ada kualitasnya. Momentum itu penting, dan pagi hari adalah momen paling gampang buat menciptakannya sebelum dunia mulai teriak dan notif mulai berdatangan. Jadi, daripada buka ponsel duluan, kenapa nggak buka pikiran duluan? Siapa bilang meditasi harus duduk bersila di ruang sunyi sambil dengar suara lonceng? Kamu bisa meditasi sambil jalan loh, dan justru ini cocok banget buat kamu yang otaknya nggak bisa diam. Coba jalan santai tanpa earphone, tanpa buka ponsel, dan tanpa buru-buru. Nggak usah mikirin langkahmu kayak model catwalk, cukup jalan sambil ngajak ngobrol pikiranmu. Tapi bukan ngobrol asal-asalan ya, arahin pikirannya ke sesuatu yang produktif. Misalnya, cari ide, nyusun rencana, atau merenungin solusi dari masalah yang lagi nyangkut di kepala. Tantangannya adalah menjaga pikiran tetap di jalur. Karena biasanya baru 5 langkah, tiba-tiba kamu udah mikirin kenapa si A belum bales chat. Nah, disitulah latihannya. Kembaliin fokusmu ke hal yang kamu niat pikirin, bukan ngawur kemana-mana. Berjalan sambil berpikir jernih itu kayak ngegabungin olahraga ringan sama brainstorming. Badan bergerak, otak ikut hidup. Dan anehnya, ide-ide bagus sering muncul pas kamu nggak duduk ngetik keras-keras, tapi pas kamu jalan pelan-pelan di bawah pohon. Jadi, kapan terakhir kali kamu benar-benar jalan, tanpa dikejar waktu, tanpa distraksi, dan sambil ngobrol dengan diri sendiri? Coba dan rasakan bedanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.